Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Siang ini saya akan membacakan berita Yusril ungkap wacana Kementerian Era Prabowo bertambah jadi 40. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mengungkap wacana penambahan kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yusril menyebut telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40. Saya sih belum dengar resmi dari beliau. Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang, kata Yusril kepada wartawan saat musyawarah Dewan Partai di kantor DPP PBB Jakarta Selatan, Sabtu 18 Mei 2024. Yusril mengungkap potensi penambahan kementerian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih. Menurutnya kemungkinan penambahan kementerian ini dapat terrealisasi. Dia menyebut penambahan jumlah kementerian ini dapat disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan. Dia mencontohkan jika penambahan kementerian terjadi, salah satunya program kerja yang menjadi fokus yakni program makan siang gratis. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang? Memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, memberi susu gratis dan lain-lain. Nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup oleh kementerian yang ada? Atau, misalnya, Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk tangani masalah itu, ujar Yusril. Nah, itu tidak ada program pada sebelumnya. Maka Pak Prabowo bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita, sehingga 2045 itu menjadi Indonesia emas, gitu imbuhnya. Berita selanjutnya. Yusril yakin Prabowo tidak mengulangi kabinet 100 menteri era Soekarno. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra meyakini kabinet 100 menteri yang pernah dibentuk Presiden ke-1 Soekarno tak akan lagi terulang. Hal ini dalam kaitan revisi Undang-Undang Kementerian Negara dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketentuan yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34 dihapus, diganti menjadi sesuai kebutuhan Presiden. Ia menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bijak menyusun kabinet, meskipun nanti dia punya kewenangan penuh menambah jumlah kementerian jika revisi undang-undang itu disahkan dan berlaku. Tentu Presiden akan dengan bijak, tidak mungkin akan membentuk kabinet 100 menteri, misalnya, tetapi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela musyawarah Dewan Partai MPD Partai Bulan Bintang di Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024. Kabinet 100 Menteri merujuk pada Kabinet Dwi Kora II yang dibentuk oleh Presiden ke-1 Soekarno pada 24 Februari 1966. Kabinet itu terdiri atas 100 lebih menteri dan pembantu presiden setingkat menteri yang masa tugasnya hanya kurang lebih sebulan. Mengingat masa kerja kabinet itu berakhir pada 28 Maret 1966. Yusril di hadapan para kadernya saat membuka musyawarah dan saat jumpa pers menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dia menilai pembatasan jumlah kementerian maksimal 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-programnya. Sekiranya Presiden menganggap perlu menangani suatu kementerian khusus, misalnya dalam menangani bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak ada, lalu mau tidak mau Presiden tidak bisa melantik menteri itu, kata Yusril. Yusril juga berpendapat seorang presiden tentu punya pertimbangan saat ingin mengubah nomenklatur kementerian, karena dia pasti mempertimbangkan prosesnya yang panjang. Pengalaman saya di waktu-waktu
yang lalu, menggabungkan dua kementerian atau memisahkan satu kementerian jadi dua itu tidak sederhana, kata Yusril. Dia menceritakan prosesnya dapat berlangsung selama 6 bulan, karena juga menyangkut urusan-urusan administratif dan teknis, misalnya seperti mengubah kop, stempel, emblem, dan penanda-penanda lainnya di tingkat pusat sampai ke kantor perwakilan di daerah-daerah. Namanya kementerian berubah itu mulai dari papan nama, stempel, kop surat, baju, itu semua berganti dari pusat sampai daerah. Dan saya harus mengganti pegawai penjara, pegawai imigrasi, itu semua bajunya, badge-nya, ganti semua. Capnya harus diganti semua. Ngurusin itu saja 6 bulan baru selesai. Jadi kapan mau bekerja? Kata Yusril menceritakan pengalamannya. Badan Legislasi atau Balek DPR RI pada 16 Mei 2024 menyetujui rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Hasil kesepakatan itu masih akan dibawa ke sidang paripurna untuk disepakati sebagai RUU inisiatif DPR. Itulah dua berita kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.